KPK membantah adanya kebocoran hingga 7.200 triliun rupiah, begitu juga dengan pemerintah melalui Menko Perekonomian yang membantah ada kebocoran hingga 1.000 triliun lebih. Kebocoran apa sebenarnya yang dimaksud oleh Prabowo? Kami akan membahasnya kali ini dengan tim pemenangan Prabowo Hatta bidang ekonomi Amir Sambodo yang bergabung dari luar studio. Selamat malam, Pak Amir. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Amir, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian ada tim pemenangan Jokowi JK bidang ekonomi Dolvi OFP. Selamat malam, Bang Dolvi. Malam. Dan juga pengamat ekonomi Sri Palupi. Ibu Sri, selamat malam. Malam, Pak Amir. Baik, kita akan mulai dari Pak Amir terlebih dahulu. Pak Amir, kami ingin klarifikasi terlebih dahulu, Pak Amir, agar mendapatkan pengertian atau pemahaman yang lurus begitu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kebocoran 7.200 triliun, kemudian kebocoran 1.134 triliun, karena ketika kami follow up kepada dua lembaga, misalnya dari KPK yang diklaim oleh Pak Prabowo ada 7.200 triliun, kemudian kita konfirmasikan juga dengan Menko Perekonomian membantah ada yang kebocoran 1.134 triliun. Ini data apa sebenarnya, Pak? Jadi kalau dalam debat itu juga Pak Prabowo sudah menyampaikan angka dari tim itu adalah 1.000 triliun. Dan Pak Hatta juga sebagai mantan Menko Perekonomian menjelaskan itu memang ada potensi kebocoran yang sebetulnya lebih kepada potensi yang harusnya bisa ditarik, katakanlah pajak misalnya. Yeah. Kan dalam visi misi Pak Prabowo juga disampaikan bahwa tax rasio kita itu 12%, itu paling rendah di negara-negara ASEAN, bahkan dengan beberapa negara Afrika kita masih rendah. Kalau tax rasio bisa 14% dan itu mungkin sekali, maka itu ada potensi paling tidak 400-500 triliun. Memang potensi juga ada kebocoran pendapatan negara maksudnya, Pak? Iya, belum lagi dari misalnya pertambangan mineral. Kalau kita lihat pada saat harga koper dan gold sangat tinggi, itu royalti hanya 1%. Dan pada waktu Pak Hatta Menko Perekonomian, itu menginginkan paling sedikit itu 3,9 sampai 4%. Dan saya pikir Menko Perekonomian sekarang juga sudah melakukan itu. Terus kemudian juga kalau kita lihat banyaknya potensi devisa Indonesia yang tidak masuk ke dalam. Itu kan sebetulnya potensi-potensi, dan kalau kita hitung secara ekonomi itu mengurangi kemampuan Indonesia dalam belanja. Ya, kita lihat sekarang misalnya kalau perbankan, loan to GDP kita itu masih 35%, dan kita kan tidak mau, Pak Prabowo, Pak Hatta tidak mau tergantung kepada hutang semata-mata dalam membangun kita. Baik, jadi konteks kebocoran itu adalah meningkatkan anggaran belanja negara, ya. Baik, kebocoran pendapatan. Jadi kalau yang dimaksud dengan kebocoran anggaran atau kebocoran APBN ini salah maksudnya, bukan itu maksudnya? Tidak disebutkan bahwa itu APBN saja. Ada tentunya dari APBN kan itu sudah diproses oleh baik kejaksaan maupun KPK. Kalau yang APBN itu sudah jelas bagaimana komitmen dari hukum petugas. Kalau angka yang dimaksudkan tim pakar Prabowo Hatta 1.134 triliun itu termasuk yang APBN saja atau yang Anda sebutkan tadi potensi pendapatan negara yang hilang tadi? Yang saya sebutkan, ya termasuk adanya kebocoran yang real yang memang terjadi karena korupsi. Kemudian juga banyak sekali potensi yang itu sebetulnya sudah bisa ditarik. Dan sepengetahuan saya juga KPK sudah menyampaikan itu kepada pemerintah agar khususnya terhadap potensi bisa menarik dari mineral pajak itu bisa dilakukan, terutama untuk royalti. Baik, kita akan tanyakan nanti ke tim Jokowi JK juga dan Bu Sri Palupi apakah memang logis kebocoran yang disebutkan tadi terkait dengan hilangnya potensi pendapatan negara sebesar 1.134 triliun. Nanti kita akan membahasnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.